dengan judul Orde Kentrung. Aktor M. Zakaria dengan naskah dengan naskah yang disusun oleh Willy Suryandoko. Selamat menyaksikan. Berita monggo bapak-bapak ibu-ibu monggo bapak-bapak ibu-ibu enten kula pembawa berita yang akan membawakan berita dari kota dan negara, pembawa berita yang dari desa loh. Ayo monggo bapak-bapak ibu-ibu monggo Inara monggo iya. Terima kasih kepada anda sekalian yang telah bertepuk tangan kepada saya. Terima kasih. Bagi anda yang tidak mau bertepuk tangan, ya udah, tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin anda kena penyakit tangan. Musik. Nyanyian Terus saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersedia mendengar berita hot saya, agar semua orang bahagia. Tak ada yang merasa susah, apalagi merasa sengsara dan menderita. Jadilah orang yang mengerti perjuangan diri sendiri, sekaligus perjuangan orang lain, agar kau jadi orang berarti. Jadilah orang yang bisa tahu diri, bisa menempatkan diri. Semua di sini menempatkan diri untuk berita palsu. Melalui seni, semua seniman bersatu dengan seni masyarakat kita guyup. Ini jangan pernah ditinggalkan, budaya seni dan tradisi kita dipertahankan menjadi identitas daerah, menjadi bagian keindahan bangsa. Nyanyian jadi Mohon maaf saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Baiklah, silahkan
Ini adalah berita hoax. Bukan berita hit, bukan berita news, bukan berita hoax. Semua yang saya sampaikan ini secara sadar, bukan paksaan dan jangan dari pihak manapun. Perkenalkanlah, saya adalah seorang pembawa berita. Membawa berita yang berasal dari desa, yang akan membawakan berita dari kota dan negara. Sebab Anda tahu, desa perlahan-lahan mulai dilupakan oleh pemiliknya. Anak-anak mulai sudah banyak yang mengenal kota. Bahkan orang tuanya sendiri loh berhubungan intim dengan kota. Banyak orang-orang desa yang sekarang di kota melupakan tatanan desa, melupakan masa lalunya, melupakan bahasanya, melupakan adat istiadat dan lain sebagainya. Contoh kecilnya ya, di sekitar kita ada penjual pecel, bakso, sate, rawon, dan lain sebagainya. Mereka melupakan masa lalunya. Ya, mungkin satu ya, ini bener kan? Ya. 1 tahun sekali mereka mengunjungi desanya sebagai syarat mereka pernah dilahirkan di desa. Coba renungkan, desa perlahan-lahan sudah tidak bisa dianggap desa. Desa hanyalah tempat persinggahan bagi orang-orang kota yang dulunya lahir di desa. Banyak orang-orang desa yang sekarang tinggal di kota sebagai siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan lain sebagainya. Mereka melupakan tatanan desa, mereka melupakan masa lalunya. Pada mahasiswa yang seolah-olah pintar dengan ilmu pengetahuan, dan dia sama sekali melupakan tubuh tradisinya. Pada dosen dan para cendekiawan yang merasa hebat, dan dia sama sekali menelanjangkan adat istiadat. Kesenian pun mulai sirna, mulai hilang. Ludruk, kentrung, sandun, gemblak, dar. Ludruk, apa itu? Saya adalah orang yang cerdik, berpura-pura menjadi seorang pembawa berita, menyampaikan berita yang sering saya sampaikan kepada masyarakat. Seringkali tidak didengar. Padahal berita yang saya sampaikan ini adalah berita yang sangat jujur. Tak ada berita yang jujur selain pembawa berita ajur, aliansi jujur. Seniman-seniman kita pun mulai pada banyak yang meninggalkan masyarakat desa yang sok kota. Seharusnya dengan keadaan seperti ini kita sepatutnya bersedih.
Desa, aku rindu desa. Aku orang desa, bukan orang kota. Desa bersahaja. Aku rindu desa, desa seninya indah, desa tradisinya indah, desa seni yang tak terlupa. Aku rindu desa, lagu-lagu desa, permainan tradisi desa, cinta lagu desa. Aku rindu desa. Kerinduanku ketika ayah menceritakan cerita tutur. Dulu aku juga sering waktu tidur dinyanyikan kidung bulan yang menenteramkan hati. Ada pula kidung rumeksa ing wengi yang menjaga dan menenteramkan hati. Begini lagunya. Ana kita rumeksa ing wengi, aku hayo luput ing lara, luput ing ayu Jem setan datang kurun, lelayo kan ono wani. Tembang ini mirip tembang mocopat, mengingatkanku pada ayah dulu. Beliau berkata bahwa cerita tutur berasal dari tembang mocopat. Ya, sebuah akulturasi yang sangat indah dari perpaduan budaya dan religi. Saya juga sering diceritakan tentang cerita sejarah, cerita legenda, cerita nama desa, dan juga cerita tentang nilai-nilai tentang keagamaan. Bahkan orang tua di sini loh menyampaikan pitutur lewat cerita legenda dan cerita tentang perjuangan-perjuangan Islam. Saya dulu adalah seorang penutur, penampil teater tutur yang sudah kehilangan penontonnya. Ayah saya dulu adalah generasi penerus dari Cangga, Wareng, Buyut, dan mbah saya adalah penutur tinggalan wali di daerah kota saya.
Ya, meskipun kota di daerah saya bukan dijuluki kota Islami, kota wali, tapi di daerah saya selalu patuh dan taat kepada kiai. Saya sendiri adalah orang yang lahir di daerah kota santri. Makanya setiap menyampaikan dakwah, saya selalu menyampaikan dengan cara-cara Islami. Namun sayangnya, penonton teater tutur hanya melihat semua itu dari kelucuannya saja. Mereka tidak pernah melihat idiom dakwah yang terkandung dalam sebuah pementasan teater tutur. Mereka menganggap semua itu adalah bumbu yang tidak berasa, hanya sebagai gayaan seorang penampil teater tutur. Sesungguhnya dengan keadaan seperti ini, nenek moyang saya sangat kecewa. Penontonnya hilang entah kemana. Penontonnya abai begitu saja. Penontonnya abai begitu saja. Saya bosan tak tahan melihatnya. Penontonnya cari tawanya saja. Penontonnya ngantuk dengan irama sama. Saya bingung dan tertawa. Saya memainkan musik dengan segala upaya. Penontonnya tak suka cerita agama, hanya gembira kita sama dengan nasibnya. Tuhan menakdirkan kalian untuk bercerita. Tuhan menakdirkan kalian untuk membaca. Maka dengarlah, ada penutur, ada penutur. Aha. Kelilinglah negeri ini agar kau tahu memaca Madura. Dongeng BM Toh Aceh. Cerita pantun dari Bandung, Gemblong Jawa Tengah, Kentrong Tulungagung, dan lain sebagainya. Itu semua mengandung nilai-nilai yang baik untuk kehidupan. Bahkan Anda sekalian ketahui bahwa saya sampai membawa barang-barang sebanyak ini itu demi kebutuhan hidup kalian. Ini apa? Koran. Pitutur sama halnya seperti koran. Belum 1 hari sudah menjadi alas untuk tidur. Bungkus bumbu, bungkus nasi, dan lain sebagainya. Anda sekalian tidak memikirkan sesuatu, bahwa seorang penulis koran memiliki waktu berjam-jam untuk menulis sebuah ide yang dituangkan dalam sebuah koran. Ada juga tapi kok nakal. bentar ya.
Bentar. Ini apa? Pesawat. Pesawat. Pintar. Ditutur sama halnya nasibnya seperti pesawat mainan ini. Hanya sebatas terbang di atas kepala kita saja. Mungkin ya hanya perlu digosok, gosok agar bisa terbang jauh ke angkasa, atau mungkin jaraknya tidak jauh dari kita, jaraknya, atau mungkin sejengkal dari kita, tapi lama-lama saya jadi kehilangan akal. Tak penting lah. Saya gawat ini, gawat. Kota-kota semakin maju, ruko-ruko semakin besar, mal-mal semakin tinggi, tanah-tanah kosong berlandaskan bangunan dan tol. Saya harus bergegas menyampaikan sebuah teater tutur agar anak-anak muda melupakan kepintaran jarinya, mementingkan kepintaran otaknya. Saya tidak akan membiarkan digitalisasi semakin mewabah. Ya, tidak akan membiarkan. Ya, tapi tunggu dulu. Kata ayah, menyampaikan sebuah pitutur harus jalon truk. Ya, jalon apa? Jalon truk. Ya, tepuk tangan. Baiklah, saya akan bergegas. Sehat. Sehat. Walafiat. Walafiat. Sekarat. Sekarat. Ya, sekarat. Tidak. Semoga semuanya di sini sehat selalu. Amin. Perkenalkan, saya adalah seorang titisan pemain kentrung. Ingat, titisan pemain kentrung.
saya di sini apakah boleh menyampaikan sebuah tutur? Boleh. Loh, kok tidak? Ya udah, kalau begitu saya tak pulang. Boleh. Angon wedhus. Oh. Boleh atau tidak? Boleh. Begitu dong. Enak ya kalian tinggal duduk-duduk rapi, baris berjajar-jajar. Sedangkan saya memikirkan berjam-jam untuk sebuah cerita tutur. Tapi ya udah, langsung aja. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tutur. Cerita kerajaan yang dikolaborasikan dengan cerita religi. Baiklah. Ini semua demi kalian, demi semua masyarakat. Masa barat, Masyarakat. masa berkat, Masyarakat. masa kendat, Masyarakat. masyarakat. Ya, begitu kan? Ya. Ya, baiklah. Cerita saya kelupaan sesuatu. Dimohon untuk Mbak panitia untuk menyerahkan 1 gelas air minum kepada saya. Monggo Mbak. Ditunggu ini loh semua penonton. Makasih ya. Makasih. Yang kedua, permintaan saya itu mohon semua penonton semakin mendekat. Ayo, mendekat semuanya. Monggo Ibu. Monggo. Ya udah kalau gitu. Tapi ingat loh, pesan yang saya sampaikan ini bukan sembarang pesan, bukan sekedar pesan WA. Sekali Anda sekalian lihat. Masa. Udah langsung saja. Aduh nih mas, hatiku krenyang ketika melihat 2 pangeran itu tadi nih mas. Loh. Bagaimana nih mas? Ya awam Mbak Yu. Aku udah krenyang dak du. Bagaimanapun juga kita harus meminta nomor WhatsApp-nya. Ya, pokoknya kita harus segera meminta nomor WhatsApp-nya. Tapi sebelum itu kita harus menulis sebuah surat untuk mereka. Caplak. Ya, baiklah kalau begitu kita harus menuliskan sebuah surat untuk mereka.
Dimas terbungkus menjadi sebuah pesawat. Aduh, apa ini? Polan. Ini adalah sebuah surat. Sepertinya Kang Mas, kita mendapat surat dari Dewi Andansari dan Andanwangi. Mereka menginginkan kita untuk melamar mereka. Bagaimana Kang Mas? Apakah kau setuju? Tidak. Tidak. No. Baiklah, Dimas. Sebagai Panji Liris, saya memutuskan bahwa saya akan melamar mereka. Bagaimana dengan pendapatmu? Tidak. Menurutku, seorang putri dari Kadipaten adalah seorang yang sangat cantik. Oleh karena itu, kita harus melamarnya. Tunggu dulu. Kita tidak boleh begitu gegabah. Kita harus memberikan mereka berdua syarat. Syarat yang pertama, mereka harus membawa genuk dari batu yang sangat besar. Yang kedua yaitu mereka membawa kipas dari batu yang sangat besar. Bagaimana Kang Mas? Apakah kau setuju? Tidak. Baiklah. Aku akan setuju. Kita akan menunggu mereka di seberang Kali Lamo. Ayo Dimas, kita pergi. Aduh Dimas, kita harus segera meminta nomor WA-nya. Tapi sebelum itu kita kan tidak tahu siapa mereka. Aduh Mbak Yu ini kekurangan akal. Kamu tahu kan mereka tadi sabung ayam di situ. Ya otomatis dialah yang tahu itu loh. Yang berbaju merah pasti tahu. Ya dipanggil, ayo aku akan panggil. Dipanggil. Ayo aku bentar. Kamu tahu siapa dua pangeran tadi? Pangeran siapa? Oh, Panji Laras, Panji Liris. Begitu Mbak Yu. Bagaimana? Kita harus. Tapi iya, aku lupa. Kita harus izin kepada Romo. Ya. Baiklah, Nimas, kita harus izin kepada. Waduh, Romo kebetulan sekali. Romo, saya Andanwangi dan Dinda. Nimas, Andanwangi dan Andansari. Andanwangi dan Andansari ingin menyampaikan bahwa kita berdua ingin melamar seorang putra Kadipaten Lamongan yang bernama Panji Laras, Panji Liris. Apakah Roma menyetujuinya? Bagaimanapun Romo harus segera menyetujui. Pokoknya titik. Bagaimanapun juga Romo, titik harus menyetujuinya. Kalau tidak,
Kalau tidak, kalau tidak, apa? Lelaki. Lelaki kalian bilang. Sebagai seorang adipati, tidak akan mengizinkan seorang putrinya melamar seorang laki-laki. Di mana di dunia ini yang ada seorang perempuan mengejar laki-laki, melamar laki-laki? Bukankah seharusnya lelaki melamar perempuan? Oh, kalian tetap memaksa. Ah, baiklah, baiklah. Jika kalian tetap memaksa, pergilah. Pergilah tanpa pengawasanku. Pergi, pergi, pergi. Takkan kubiarkan putri-putriku keluar tanpa pengawasanku. Prajurit, iringi Putri Adanwangi dan Anansari. Cepat! Ini sangat berat sekali nih Mas. Perjalanan meskipun sudah hampir dekat, tapi ini sangat berat. Sangat berat. Aduh Mbak Yu. Ini tinggal sebentar lagi kok ngalem. Ya udah, kalau begitu mana ini Mas gantikan. Ternyata berat sekali ini ya Allah, ya Allah. Akhirnya cepat Mbak Yu, cepat. Panji laras, panji liris, ini gentong, dan ini kipas dari kayunya. Nih Mas, ayo kita jinjit jari kita. Apa? Saya sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Sebaiknya aku harus segera memutuskan ini. Ya, baiklah. Putri Adanwangi dan Anansari. Saya sendiri memutuskan. Karena semua ini di luar dugaan. Kukira seorang putri dari Kadipaten Wirosabo adalah seorang putri yang sangat cantik, mulus, seksi. Oh, ternyata mereka mempunyai bulu di kakinya. Bagaimana terhinanya Kadipaten Lamongan jika kita tetap kekeh menikahi kalian berdua? Baiklah, ingat, saya putuskan. Panji Laras dan Panji memutuskan bahwa lamaran ini dibatalkan. Sampai jumpa Dewi Adanwangi dan Anansari. Apa?
Aduh, aku tidak bisa. Aku tidak bisa kehilangan panggilan Panjiliris. Tidak bisa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aduh, tidak mungkin. Aduh, bagaimana ini? Mas, bagaimana? Bagaimana? Prajurit, prajurit, tolong kami. Mereka menolak lamaran kami. Kalian harus menyerang segera. Cepat. Cepat. Serang. Bagaimana mungkin ini? Ini namanya penghinaan. Aku tak akan membiarkan semua ini. Panjilaras Panjiliris akan membuktikan pada Putri Anilwangi dan Anasari. Kita akan menyerang sampai titik darah penghabisan. Gimana loh? Ada yang tahu? Ayo. Ayo. Oh alah, ini ketutupan ternyata toh. Bodoh. Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Saya ini sebenarnya ditugaskan untuk mencari pemain kentrung. Lah kok saya malah laya-laya. Aduh, saya lupa. Ayo. Bentar. Ayo nanti. Ayo tunggu ya. Tunggu. Tunggu. Wah. Oh iya. Mau. Ya, baiklah. Ini adalah pesawat ya. Tahu pesawat? Bagi Anda yang kena pesawat ini, berarti Andalah seorang pemain kentrung sebenarnya. Satu, dua, tiga. Ternyata nggak sampai ya. Baiklah, sepertinya saya ini sudah lelah, sudah capek sangat sekali. Maka dari itu saya ingin berpamitan. Ya, baiklah sudah ya. Terima kasih kepada semua penonton. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Baiklah kalau begitu saya pamit undur balik ya. Iya, dadah. Baiklah. Stop musiknya. Saya lupaan sesuatu. Wah, kira-kira apa ya? Ranjang. Ya. Ranjang sampai lupa.
apa ini loh? Betapa pikirnya saya. Loh, iya. Yaudah. Sampai bertemu kembali ya. Semuanya bapak-bapak ibu. Kalau ada saya jangan lupa menyapa ya. Ya, sampai jumpa. Dadah.